semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Baik lagi dengan aku Rada, host di channel YouTube Education One dan juga konsultan di Education One. Di sini aku akan kasih berbagai perkembangan yang ada seputar kuliah di luar negeri. Aku sih yakin kalian pasti nggak mau ketinggalan berita terbarunya kan? Jadi pastikan kalian udah subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, oke? Banyak pelajar internasional yang tanya tentang cara apa saja yang bisa dipakai buat ngelengkapin salah satu persyaratan dari student visa Australia, yaitu financial requirement. Pertanyaan seperti berapa uang yang harus ditunjukkan, apa yang bisa jadi bukti keuangan, dan siapa sih yang bisa jadi sponsor adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh klien kami. Jadi hari ini aku akan menjelaskan ke kalian tentang cara-cara memenuhi financial requirement dari student visa Australia. Yang mau ambil jajanan atau minuman dingin boleh sekarang ya, karena videonya akan kita mulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Yuk! Financial requirement untuk student visa Australia subclass 500 bisa dibutuhkan atau tidak tergantung pada persyaratan yang diberikan oleh pemerintah Australia pada negara masing-masing. Tapi untuk negara-negara yang tidak harus melampirkan akan sangat baik untuk bisa menunjukkan kekuatan finansial pada proses aplikasi student visa ini. Apa yang bisa menjadi bukti untuk financial requirement ini? Untuk memenuhi persyaratan ini, kalian harus memiliki pendapatan setidaknya 630 juta per tahun untuk satu orang dan 730 juta jika membawa seorang dependen. Contoh dari dependen ini adalah pasangan yang setidaknya sudah tinggal bersama minimal 12 bulan. Sebagai opsi untuk menunjukkan dana yang cukup untuk menutupi biaya perjalanan, 1 tahun biaya hidup dan biaya kuliah, kalian bisa memiliki atau memilih hingga 3 sponsor untuk memenuhi persyaratan keuangan ini. Tidak semua orang bisa menjadi sponsor, kalian juga harus bisa membuktikan hubungan atau kedekatan kalian dengan sponsor. Berapa banyak uang yang perlu ditunjukkan oleh pelajar internasional? Semakin besar dana yang kalian miliki, semakin besar juga kemungkinan untuk mendapatkan student visa Australia subclass 500. Kondisi keuangan yang stabil bisa menjadi bukti bahwa kalian benar-benar memiliki keinginan untuk studi di Australia. Oleh karena itu, menunjukkan kemampuan finansial sebesar-besarnya sangat disarankan jika kalian ingin mendapatkan student visa Australia. Kalian mau tahu berapa banyak dana yang kalian butuhkan untuk bukti keuangan? Kalian bisa menggunakan kalkulator student visa kami, linknya ada di deskripsi video ini ya. Lanjut, sekarang ayo kita bedah total biaya untuk studi di Australia. Pertama, biaya hidup di Australia. Biaya hidup di Australia cukup bervariasi. Kalian bisa mencari tahu lokasi yang akan kalian tinggali termasuk biaya hidupnya. Namun, jumlah minimum yang harus kalian tunjukkan ke imigrasi Australia untuk total biaya hidup selama 12 bulan adalah sebesar Australian dollar 21.041 atau sekitar 220 juta rupiah dengan tambahan 3.152 untuk setiap anak di bawah usia 6 tahun yang ikut dalam pengajuan student visanya. Kedua, biaya kuliah. Biaya studi akan berbeda setiap orangnya, tergantung dari level studinya dan juga college atau university dan kota tinggalnya di Australia. Jika kalian atau guardian menyertakan anak usia sekolah di bawah 6 tahun dalam aplikasi student visa, tambahan biaya sekolah minimal 8.296 per tahun per anak, ini kisarannya Audi loh ya. Biayanya akan bervariasi di setiap negara bagian, teritori, dan setiap sekolah di Australia. Oh ya, kalian bisa ngobrol ke konsultan Education One ya, gratis buat diskusi ataupun tentang studi kalian ke luar negeri. Yang ketiga, biaya perjalanan. Estimasi biaya perjalanan sekitar Audi 2.000 per orang. Buktiin kalau kalian punya akses langsung ke dana yang ditunjukkan. Pelajar dan guardian harus menunjukkan kalau mereka punya akses langsung ke dana yang ditunjukkan karena 2 alasan ini. Pertama, supaya kalian bisa membayar kebutuhan hidup harian dan studi kalian. Yang kedua, membuktikan keaslian kemampuan finansial yang sudah kalian tunjukkan pada aplikasi student visa kalian.
Jika kalian disponsori oleh orang lain, kalian harus memberikan bukti hubungan kedekatan dengan sponsor dan bukti identifikasinya. Dan jika kalian menunjukkan bukti setoran uang atau investasi, kalian harus menjelaskan secara detail dari mana asal uangnya. Nah, cukup ya. Itulah panduan lengkap tentang financial requirement untuk studi di Australia. Kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi Education One atau tulis komentar dan pertanyaan di bawah ini. Education One bisa membantu kalian berbagai masalah yang umum maupun kompleks yang kalian hadapi terkait dengan visa Australia dan studi di luar negeri. Cukup pesan konsultasi gratis sekarang dan kami akan membantu menyelesaikan permasalahan studi kalian hingga kesempatan untuk menjadi penduduk tetap di luar negeri. Aku Rada ingin mengucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini dan jangan lupa like videonya jika kalian suka dan share ke keluarga dan teman-teman kamu yang bermimpi untuk kuliah di luar negeri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!